Sugeng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, Oke, wabarakatuh. Sugeng Enjang Bapak Ibu sekalian. Nggih, senang sekali pada kesempatan kali ini nggih, saya dapat membersamai Oh, Bapak Ibu naring kono. sekalian dalam pelatihan TOEFL yang Oh, terakhir bae diselenggarakan lah. oleh Oh, Unit Pengembangan timpa-timpa. Bahasa. Nggih. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Nin Wahyuni nggih, Pak. Bapak Ibu, saya salah satu pengajar yang diaturi oleh UPB untuk membersamai Bapak Ibu Tulis tuh. sekalian untuk belajar TOEFL nggih. Eh, di sini saya tidak bermaksud untuk apa sih namanya ya, untuk mengajari nggih Bapak Ibu, karena saya yakin banyak dari Bapak Ibu yang mungkin sudah lebih ahli daripada saya nggih. Dengar-dengar banyak dosen yang merupakan lulusan dari luar negeri ya, yang mungkin skor TOEFL-nya lebih tinggi dari saya. Jadi nanti kita sifatnya sharing saja dan berbagi ilmu, nggih, Bapak Ibu. Mungkin nanti apabila nanti saya ada salah, mohon dapat dikoreksi. Nggih. Jadi sekedar perkenalan, untuk program TOEFL dari UPB ini nanti ada 6 pertemuan, nggih, Bapak Ibu. Nanti akan membahas 3 section, ada listening, structure, dan reading. Eh, Bapak Ibu sudah eh, belum semuanya pernah ikut TOEFL nggih, tes TOEFL nggih. Jadi nanti di apa di tes TOEFL itu ada section 3 listening, structure, dan reading. Nanti kita akan dibahas ketiga section tersebut dalam 6 pertemuan, nggih. Nanti masing-masing akan disampaikan dalam 2 kali pertemuan, nggih. Nanti masing-masing section akan bahas beberapa skill yang sudah disiapkan oleh UPB. Eh, nggih, karena terbatasnya waktu yang diberikan, sehingga skill yang diberikan juga mungkin terbatas, nggih. Eh, Nanti apa namanya, modulnya akan saya bagikan, nggih. Bapak Ibu sudah masuk ke grup yang saya bagikan linknya. Nanti saya bagikan di link tersebut, nggih, Bapak Ibu. Sebentar, saya bagikan dulu. Nggih, sudah saya bagikan di chat juga. Apakah sudah muncul? Oke, nggih, sudah. Sudah ya, monggo di-download dulu nanti untuk pembelajaran hari ini kita akan mengacu pada modul tersebut ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui nggih, untuk apa tes TOEFL itu sebetulnya eh, apa, sangat skill yang kita pelajari sebetulnya banyak, nggih. Skill yang kita pelajari sebetulnya banyak, tapi di dalam modul tersebut mungkin hanya perkenalan saja ya. Perlu diketahui bahwa kalau apa, pembelajaran TOEFL secara keseluruhan itu untuk listening itu ada 27 skill, nggih, Bapak Ibu. Kemudian untuk structure ada 60 skill, dan untuk reading ada 13 skill. Jadi nanti coba Bapak Ibu simak berapa skill yang akan kita pelajari. Jadi mungkin sekitar 10% ya dari yang seharusnya kita pelajari. Ya. Kemudian Bapak Ibu, jadi yang namanya belajar TOEFL itu tidak bisa instan ya. Mungkin setelah ini saya juga tidak bisa menjamin setelah kita belajar bersama maka skor Bapak Ibu itu akan otomatis tinggi sesuai dengan yang diharapkan oleh UPB, yaitu sebesar 500. Kira-kira Bapak Ibu optimis no mboten? Setelah ini kita mendapatkan skor Optimis, 500. optimis tuh.
Harus Nggih, optimis sip. Nggih. optimis, harus Apalagi untuk yang optimis. itu ya. Kasih Apalagi lembu. dari itu nggih, saya jujur saja agak deg-degan ini. Jadi untuk belajar TOEFL itu perlu banyak berlatih nggih Bapak Ibu, seperti pada listening nggih. Jika kita tidak sering mendengarkan listening, meskipun nanti kita memahami teorinya sampai sedetil apapun, tapi jika kita tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh speaker, nanti hasilnya juga mungkin tidak akan maksimal nggih. Jadi saran saya jika ingin mendapatkan skor TOEFL yang tinggi, silakan Bapak Ibu berlatih soal-soal TOEFL yang sekarang itu sudah banyak yang ada di internet, nggih. Di YouTube juga banyak yang membahas soal-soal terkait dengan TOEFL. Nggih. Silakan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mempelajari TOEFL dapat mulai berlatih mandiri mulai dari sekarang, nggih. Nanti saya coba kirimkan beberapa link yang bisa Bapak Ibu Ibu dapatkan untuk belajar mandiri, nggih. Jadi kita mulai saja. Eh, kita mulai dengan membuka modulnya. Bentar. Aduh, oke, Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan di PPT? Oke, bisa. Oke, Sudah. oke. Seperti tadi yang saya sampaikan, nggih, kalau TOEFL ini sifatnya hanya mungkin introduction, nggih, karena kita hanya akan mempelajari beberapa skill saja, ya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam tes TOEFL itu akan ada 3 section, ya. Masing-masing adalah listening comprehension, structure and written expression, dan yang terakhir adalah reading comprehension, nggih. Dan untuk listening comprehension yang pertama akan kita pelajari itu terdiri dari berapa ini? 9 skill yang akan kita pelajari. Ya. Eh, Langsung saja ke listening comprehension ya. Jadi untuk listening comprehension itu ada 3 sesi nih Bapak Ibu yang akan diteskan. Ya. Yang pertama ada part A, maaf, ada 3 section, yaitu ada part A, part B, sama part C ya. Untuk part A itu terdiri dari 30 pertanyaan, ya, 30 pertanyaan yang terdiri dari short conversation, percakapan pendek antara 2 orang, ya, antara 2 orang, biasanya terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk memudahkan kita untuk membedakannya, ya. Kemudian dari short conversation itu jumlahnya ada 30 pertanyaan. Kemudian ada part B. Part B itu adalah long conversation, ya, namanya juga long conversation. Berarti percakapannya itu lebih dari 2, ya, lebih dari 2, ya, ada beberapa percakapan, ya, ada beberapa percakapan. Nah, untuk jumlahnya itu biasanya ada eh, 2 percakapan untuk 8 soal. Oke, kalau yang pertama tadi part A kan ada 30 soal. Ada 30 soal dengan 30 percakapan, oke, percakapan pendek. Kalau yang part B ini terdiri dari 2 percakapan panjang, tapi untuk menjawab 8 soal. Berarti masing-masing long conversation itu untuk 4 soal. Oke. Nah, untuk yang part C itu bentuknya seperti talks. Talks itu seperti monolog, seperti kita kalau menyimak dosen sedang mengajar, ya, bentuknya seperti itu. Kemudian sama juga untuk 1 kali talks itu untuk 4 pertanyaan. Oke, jadi tadi kan sudah 30 ditambah 8 berarti sisanya adalah 12. Jadi untuk part C itu ada 12 soal terdiri dari 3 monolog. Masing-masing monolog itu ada 4 soal. Okay? Ini untuk pemahaman terkait dengan tes TOEFL bagian listening. Okay? Kemudian strategi apa yang bisa kita gunakan saat kita belajar terkait dengan listening secara keseluruhan, okay? Secara keseluruhan. Untuk yang pertama, be familiar with the direction. Jadi direction itu kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan, saya rasa sudah paham, ya. Jadi ini tidak perlu di tidak perlu di concern. You don't have to concern. Maksudnya tidak perlu dikhawatirkan karena nanti directionnya itu biasanya sama, ya.
seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian listen carefully to the conversation and talk ya. Jadi ibu itu perlu konsentrasi secara full apa apa yang dibicarakan oleh speakernya ya, karena pada tes TOEFL hanya akan di play, hanya akan di apa diputar satu kali saja. Jadi Bapak Ibu perlu untuk menyimak dengan baik ya. Kemudian mengetahui di mana bagian yang sulit dan bagian yang mudah ya. Biasanya kalau di tes TOEFL itu awal-awalnya itu mudah ya, awal-awalnya itu mudah, kemudian misalnya di 1 sampai 5 itu soalnya akan mudah, kemudian untuk yang short conversation yang mungkin soal nomor 25 sampai 30 itu akan eh, apa lebih susah sedikit ya. Kemudian yang keempat, jangan meninggalkan jawaban itu tidak diisi ya, karena tidak ada penalti kalau misalnya tidak diisi. Jadi usahakan semuanya diisi. Syukur-syukur yang kita ngarang jawabannya ternyata malah betul ya. Kemudian use any remaining time to look ahead to answer to the question that follow. Jadi untuk apa apa, waktu yang diberikan untuk kita menjawab itu sekitar 12 detik kalau tidak salah nggih. Jadi waktu 12 detik itu misalnya Bapak Ibu sudah dapat menjawab pada detik kelima, silahkan sisa 7 detiknya itu untuk melihat jawaban yang ada di soal selanjutnya. Mungkin dengan Bapak Ibu melihat jawaban apa pilihan jawaban di soal selanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa mengira-ira, oh berarti ini kelihatannya nanti pertanyaannya terkait dengan topik ini, seperti itu. Itu tujuannya ya. Oke, ini secara keseluruhan strategi terkait dengan bagian listening comprehension. Bagaimana Bapak Ibu itu menyiapkan strategi untuk menjawab bagian listening comprehension, ya. Selanjutnya kita masuk ke listening part A question, ya. Listening part A question. Seperti tadi yang saya sampaikan, jika pada pertanyaan bagian A itu merupakan pertanyaan maaf. Jadi pada part A question itu terdiri dari 30 soal short conversation ya. Short conversation. Ini bisa dilihat contohnya. Jadi seperti ini, guys. On the recording you hear pada percakapan, pada rekaman, Anda akan mendengar seorang laki-laki akan berbicara, I've always wanted to visit Hawaii with you. Ya, kemudian perempuannya akan menjawab, why not next month? Kemudian setelah itu narator itu akan menyampaikan, what does the woman mean? Nah, dari percakapan dua orang ini, narator akan menanyakan kira-kira dari apa percakapan wanita, why not next month? What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh perempuan tersebut? Nah, kira-kira jawabannya, Nopo Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Saya selalu ingin pergi ke HW denganmu. Kemudian wanita itu berbicara, kenapa tidak bulan depan? Nah, kira-kira yang dimaksud wanita itu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Next month isn't good time for the trip. Bulan depan bukan waktu yang tepat untuk perjalanan. She doesn't want to go to Hawaii. Dia tidak ingin pergi ke Hawaii. Kemudian she's just taking the trip next month. Dia menyarankan untuk pergi melakukan perjalanan bulan depan. She curious about why he doesn't want to go. Dia penasaran kenapa dia tidak ingin pergi. Jadi kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Kalau tahu artinya ya kayaknya jawabnya C ya. Tapi kalau nggak C. tahu itu Oh, apa? good. Oke, jadi jawabannya adalah C, oke. Why not next month? Oke, jadi di sini kan eh, apa yang jawabannya itu sama, oke, sama maknanya, sama artinya itu adalah why not next month? Karena jawaban A, B dan A, B, and D itu apa tidak sesuai, ya. Ini kan yang cowok ngajak pergi, kemudian ceweknya kenapa menyarankan kenapa tidak pergi bulan depan gitu. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah C.
dia menyarankan untuk melakukan perjalanan bulan depan seperti itu, nggih. Nah, memang apa namanya listening ya, namanya listening kalau misalnya tidak paham artinya agak susah juga untuk menjawab nggih. Makanya apa ya, saya menyarankan untuk sering-sering belajar berlatih soal nggih. Nanti kita belajar bersama nggih. Oke, ini untuk contoh soalnya ya. Contoh soalnya bentuknya seperti ini. Kemudian ada strategi juga yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan bagi part A ya. Yang pertama, as you listen to each short conversation, focus on the second line of the conversation ya. Kebanyakan untuk jenis pertanyaan short conversation itu biasanya ada di percakapan kedua, okay? Jadi kebanyakan jawabannya itu ada di percakapan yang kedua. Seperti ini contoh tadi ya, why not next month? Ya, kenapa tidak bulan depan? Nah, dari percakapan yang kedua ini, bagian yang kedua ini kita mungkin tanpa melihat ke bagian yang pertama kita sudah bisa menjawab ya. Jadi kebanyakan, tapi tidak semuanya nih Bapak Ibu, kebanyakan tipe soal ini itu jawabannya ada di line kedua, ada di bagian kedua. Jadi mungkin yang pertama dilakukan fokus di line yang kedua. Ya. Kemudian keep in mind that the correct answer is probably a restatement of keyword or idea in the second line of the conversation. Ya, jadi perlu disimak ya bahwa jawaban yang betul itu kemungkinan adalah restatement ya, restatement dari kata kunci atau ide yang ada di second line of the conversation. Ya, mungkin jika Bapak Ibu tidak bisa memahami semua artinya, mungkin bisa menyimpulkan, kira-kira ini keywordnya yang mana ya? Oh, ini idenya tentang apa ya? Tuh, seperti itu. Mungkin yang pertama itu mungkin Bapak Ibu itu tidak paham artinya. Yang kedua juga tidak paham artinya. Kira-kira coba di apa ya? Di apa sih namanya, disimpulkan dari yang didengarkan itu kira-kira mereka membahas apa sih, keywordnya apa sih, seperti itu okay? Kemudian keep in mind that certain structure and expression are placed regular in listening part A ya, jadi di uh, bagian part A ini biasanya akan ada wishes, harapan, condition atau syarat dan ketentuan seperti itu. Kemudian functional expressionnya itu mungkin berupa agreement, persetujuan atau ketidakpastian atau suggestion atau surprise ya. Kemudian di sini ada juga idiomatic expression, bisa terdiri dari two part verb, three part verb atau idioms ya. Kemudian keep in mind that this question generally progress from easy to difficult. Tadi sudah disampaikan, biasanya awal itu mudah dan terakhir itu susah. Kemudian read the answer and choose the best answer to each question. Remember to answer each question even if you are not sure of a correct answer. Never leave any answer blank ya. Jangan pernah tidak diisi. Pokoknya harus diisi. Kemudian if you don't understand the complete conversation, you can find the correct answer. Jadi meskipun Bapak Ibu mungkin tidak bisa menangkap semua percakapannya, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti strategi ini ya. If you only understand a few words or ideas in the second line, choose the answer that contain a restatement of those words or ideas ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu hanya memahami beberapa kata atau ide dalam percakapan yang kedua, silahkan dipilih yang merupakan restatement ya, restatement dari beberapa kata yang ditangkap oleh Bapak Ibu atau idenya ini tentang apa kira-kira, nggih?
Kemudian, if you did not understand anything at all in the second line of the conversation, choose the answer that sounds the most different from what you heard. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sama sekali tidak bisa menangkap atau hanya just a little bit, pastikan Bapak Ibu jangan menjawab yang suaranya mirip ya, yang suaranya mirip, yang kata-katanya mirip. Justru itu yang akan menjebak ya, biasanya di tes TOEFL itu ada jebakan-jebakan dan jebakannya itu biasanya suaranya itu jadi jawaban-jawabannya itu yang salah, jawaban yang salah itu malah dipilih yang eh, suaranya mirip dengan yang disampaikan oleh speakernya ya. Kemudian never choose an answer because it sounds like what you heard in the conversation. Jangan pernah memilih jawaban karena suaranya mirip ya. Suaranya mirip di dalam percakapan. Nanti kita akan pelajari di skill 2, 2 atau berapa kalau tidak salah. Oke, demikian ini sekedar informasinya, sekedar apa ya, strategi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, khususnya di eh, apa di listening part A. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Belum, nggih? Langsung saja ke skill, nggih? Oke, langsung ke skill nanti di short conversation ada 5 skill yang akan kita pelajari. Nggih. Eh, ini skill basic ya, skill basic sebagai perkenalan saja. Yang pertama itu adalah skill satu, focus on the last line ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk fokus fokus pada line yang kedua ya. The short dialogue involve conversation between two people, each followed by a question. It is important to understand that the answer to this type of question must often but not always. Diingat ya, sebagian besar tapi tidak selalu ditemukan di bagian akhir percakapan ya, atau orang kedua. Ya. Kita lihat contohnya dulu. On the recording, you hear Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Ya, jadi di sini fokus on the second line. Di sini second line-nya adalah he forgot to turn in his research paper. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa menyimak dan memahami artinya, di sini second line-nya membahas tentang he forgot to turn in his research paper. Dia lupa untuk mengumpulkan makalah research-nya. Ya. Di sini kita mencari kata kuncinya atau kata kuncinya ya. Kata kuncinya kira-kira yang mana Bapak Ibu? Biasanya kata kunci itu verb ya atau kata kerja. For, Kata kuncinya yang mana nih Bapak Ibu? forget. Forgot, yes, he forgot to turn in his research paper. Ya, di sini kata kuncinya adalah forgot. Nah, kalau kita menemukan kata kuncinya forgot, eh, kita cari di pilihan jawaban tersebut kira-kira yang merupakan restatement atau memiliki arti yang sama dengan forgot itu yang mana, nggih? Sudah di garis bawah ini. Yang mana, nggih? Forgot has the same meaning with Didn't remember. didn't remember. Yes, forgot has the same meaning with didn't remember. Jadi lupa itu sama dengan tidak ingat ya. Tidak ingat. Nah, di sini di yang bagian A, it was the first time he made mistake ya. Di sini ada kata mistake. It's, kata mistake ini apa namanya? Eh, Sama ya dengan yang percakapan yang pertama ya, made a big mistake. Nah, inilah yang dimaksud dengan jebakan-jebakan tersebut ya. Jadi jangan memilih pilihan jawaban yang suaranya mirip dengan percakapan ya. Begitu nggih Bapak Ibu, paham nggih maksudnya tadi yang saya sampaikan, jangan memilih apa ya, jawaban yang suaranya mirip dengan percakapan tersebut. Di sini yang E itu eh, jawaban ini apa kata mistake itu merupakan jebakan. Kemudian ini yang B. Yang B juga di sini ada forgot ya. Forgot itu juga apa jebakan. Di sini dari kata he forgot ya. Kemudian turn in ya. Di sini ada kata turn in. Turn in juga jebakan dari percakapan yang kedua ya. Jadi begitu nih Bapak Ibu.
Kenapa kita dianjurkan untuk tidak memilih jawaban yang suaranya sama dengan yang diucapkan dalam percakapan. Oke, seperti itu. Itu penjelasannya tadi. Oke, jadi strategi yang bisa dilakukan untuk skill satu, fokus on the last line. Yang pertama, the last line of the dialogue probably contain the answer to the question, ya. Jadi apa namanya percakapan yang terakhir itu bisa jadi mengandung jawaban dari pertanyaan. Kemudian listen to the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. If you don't understand it, don't worry because it probably does not contain the answer. Ya, jadi yang pertama juga perlu untuk didengarkan. Tapi jika Bapak Ibu memahami, bagus ya, akan lebih paham ya dengan jawabannya mungkin ya. Karena biasanya di dialog pertama itu eh, akan muncul konteksnya. Oh, ini konteksnya membicarakan tentang apa sih? Seperti itu. Biasanya ada di percakapan pertama. Oke, if you don't understand, jika Bapak Ibu tidak paham, tidak perlu khawatir. Bisa jadi yang percakapan pertama itu tidak mengandung jawabannya. Kemudian, be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contain the answer. Repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text. Jadi, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah repeat the last line ya. Jadi setelah Bapak Ibu mendengarkan percakapan yang kedua, diingat-ingat ya, diingat-ingat, repeat the last line in your mind ya, diingat-ingat sambil Bapak Ibu itu membaca pilihan jawabannya. Misalnya ini, forgot to turn in his research paper. Jadi diingat forgot to turn in ya, mungkin yang ke apa ya? Yang ketangkep itu cuma forgot-nya, forgot to turn in, forgot to turn in sambil membaca pilihan jawabannya. Oh, forgot to turn in berarti he didn't remember to submit his assignment. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Demikian tadi strategi satu, fokus on the last line. Sekarang kita coba untuk menjawab contoh soal tapi tidak dalam bentuk recording ya, masih tertulis. Saya harap Bapak Ibu berkenan untuk menuliskan jawabannya di chat, nggih. Bapak Ibu berkenan untuk menulis jawabannya di chat, nggih. Yang pertama, can you tell if today's Metin is comedy, romance, or western? Metin itu pertunjukan, nggih. Pertunjukan hari ini komedi, romance, or western. Kemudian speaker yang kedua, woman itu bilang I have no idea. Ya, I have no idea. Keep in your mind, I have no idea has the same meaning with which of the following uh, words answer. Ya. Kemudian yang kedua, was anyone at home at Bob House when you went there to deliver the package? I rang the bell, but no one answer. I rang the bell, but no one answer. Silakan dari pilihan jawaban tersebut, kira-kira jawabannya yang mana? Monggo Bapak Ibu, saya aturi untuk menjawab di chat. 1 menit, nggih? 2 menit lah. Sekarang jam 8.37 sampai jam 8.39. Monggo Bapak Ibu. Sip, oke, sip. Oke, sampai jam 8.39, nggih. Oke, matur nuwun sudah banyak yang menjawab. Luar biasa. Kayaknya tidak perlu sampai jam 8.38.
Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kebanyakan menjawabnya D dan B, nggih. D dan B. And you all are correct. Oh, ada yang jawab C. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu, ini can you tell me if today's meeting is comedy, romance, or western? Bisakah kamu memberitahu saya pertunjukan hari ini itu komedi, romance, atau apa drama luar negeri ya? I have no idea. Saya tidak tahu ya maksudnya. I have no idea. Saya tidak ini yang menulis si Sinten nggih. Yang menulis di sini si Sinten nggih. Ya, jadi Tolong jawabannya yang lagi nyoret-nyoret siapa nih? yang nyarat-nyarat di sini Sinten nggih. Nggih, jadi I have no idea has the same meaning with she does not know. Jadi I have no idea itu memiliki arti yang sama dengan saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Saya tidak punya ide tentang hal itu. Itu sama juga dengan she does not know. Dia tidak tahu. Kalau jawabannya she doesn't like today's meeting itu artinya dia tidak suka eh, dengan pertunjukan hari ini, ya. Padahal di sini kan diminta untuk mengatakan memberitahu hari ini itu eh, pertunjukannya itu tentang komedi, romance, or western, ya. Dia menyampaikan saya tidak tahu, ya, atau saya tidak punya ide. Oke. Keluar nih Bapak Ibu. Oke, silakan Ini send di-share screen lagi, Bu. ini send request mboten saged ti. Ulangi lagi coba. Oh, nggih, nggih. Sudah muncul? Iya, nah, tadi Nggih. ada yang nyoret lagi. Nggih. Oke, jadi begitu nggih. Untuk yang pertama itu jawabannya adalah she does not know ya karena yang perempuan itu diminta untuk menyampaikan hari ini itu pertunjukannya tentang apa. Jadi bukan she ya, she doesn't like today's meeting artinya dia tidak suka dengan pertunjukan hari ini. Oke, selanjutnya yang untuk nomor dua itu jawabannya adalah kira-kira apa? Apakah apakah ada orang di B. rumah Burbs ketika kamu ke sana mengirimkan paketnya. Ini yang kedua, I rang the bell but no one answer. Jadi saya membunyikan bell, bell tapi tidak ada yang menjawab. What does the man imply? Apa yang disiratkan oleh laki-laki tersebut? Kira-kira apa? Jawabannya kira-kira Herb answer the bell. Tadi kan dibilang saya membunyikan bell, tapi tidak ada yang menjawab. Jadi jawaban A tidak betul, nggih. Kemudian yang C, the bell wasn't in the house. Bellnya itu tidak ada di rumah. Kemudian yang D, the house doesn't have a bell. Ya, ini jawaban yang C sama D itu kontra ya, kontra dengan percakapannya ya. Padahal di sini kan I rang the bell but no one answer ya. Jadi untuk jawaban C, D, and A are eliminated. Jadi jawaban yang betul adalah eh, B ya. The house was probably empty ya. Kenapa? Karena saya membunyikan bell tapi tidak ada yang menjawab. It means that the house was probably empty because no one answer the bell. Ya, begitu nggih. Eh, jadi ini yang A, C dan D itu ada kira-kira bagian mana yang menjebak? Ini verb ya, ada verb, ada bell. Di sini yang C juga ada bell. Kemudian yang D juga ada bell ya. Jadi mungkin ini jebakan ya, sama-sama ada bells-nya. Jadi begitu Bapak Ibu untuk contoh soalnya jawabannya. Selanjutnya eh, mohon maaf, apakah ada yang mau didiskusikan? Cukup nggih? Jadi intinya Bapak Ibu fokus di line kedua, kemudian dicari keywordnya kira-kira yang mana. Setelah itu keep in your mind, diingat-ingat
diingat-ingat sambil membaca pilihan jawabannya ya. Dicari dari pilihan jawaban tersebut mana yang merupakan restatement dari keyword di line kedua. Itu saja sih. Oke. Selanjutnya saya akan putarkan apa recording ya, rekaman percakapan. Monggo Bapak Ibu silakan mencoba menjawab. Kemudian dituliskan di chat, ya. Sebentar. TOEFL Exercise 1. Apakah kedengeran Bapak Ibu? Nah, Dengar nggih? Iya, kedengaran. Oke, kita mulai nggih Bapak Ibu. Saya putar sekali. Monggo disimak. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Monggo Bapak Ibu yang sudah bisa menjawab bisa dituliskan. Oke, luar biasa Pak Sugeng. Nggak nangkep asal aja itu. Ya, yang lainnya. Oke, good. Thank you Pak Subandio. Jawabannya beda. Oke, thank you Bu Dia.
Satu lagi, nanti kita coba satu-satu. Oke, kemudian matur nuwun. Nggih, kita coba satu-satu teliti nggih. Untuk nomor satu, TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? how soon you will be leaving? I'm on my way now. I'm on my way now. What does it mean? I'm on my way now. Lagi jalan. Ya, lagi jalan. Betul. I'm on my way now. Ya, fokus on the second line. Jadi jawabannya apa, Bapak Ibu? A, B, A. C, D. A. A, yes, he is leaving now because he is in his way now. It means that he is leaving now. Not he has to go out of this way, bukan ya. He will not be leaving soon. He will do it his own way, ya. Bukan ini, tapi jawabannya adalah he is leaving now. Ya, I'm on my way now. Ya, begitu nggih jawabannya A. Betul semua A? Oke, good. Ya, lumayan ya. Lumayan yang jawab A. Oke. And then number two, listen carefully. Eh, Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? nggih, kira-kira yang didengar Bapak Ibu napa nggih? Ini tentang apa? Was Steve able to get into the house? Ya, apakah Steve bisa masuk ke rumah? I left the door unlocked for him. Ya, jadi I left the door unlocked for him. Unlock itu artinya apa? Tidak terkunci. Tidak terkunci. Okay? I left the door unlocked for him. So, what does it mean? Jadi pertanyaannya, what does the woman assume Steve did? Apa yang apa yang dimaksud? Yang asumsikan. Apa yang dia asumsikan? He was able. Ya, karena saya membiarkan kuncinya tidak terkunci, so he was able to open the door. So the answer for number 2 is C. Oke, ada yang betul? Oh, ada yang betul. Good. Oh ya, oke. Number 3, listen carefully. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Yeah, so this conversation discuss about dinner ya. Dinner ada roast turkey, ada pie, kemudian apa lagi tadi ya? Mashed potato ya. Nah, kira-kira apa yang disampaikan oleh perempuan tadi? Apakah dia puas atau tidak puas? Enggak. That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Is she satisfied or not? Enggak suka. Nggak suka. Jadi Pilihan. kira jawabannya yang mana? Prefer different dinner. Yes, good. She would prefer a different dinners ya, because she D. Yeah, the answer for number T is D, because she doesn't like the dinner menu, so she prefer a different. Yeah, okay. The answer is D for number 3. Okay, number 4.
Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Okay, so what it's all about? I'm busy tonight. Nggak bisa. Yeah, that's right. Jadi the woman wants to ask help ya for the man, but the man says that he is busy tonight. It means that kalau misalnya cowoknya busy, it means that Sorry, can't help. B. B. Can't help. Yes, he can't help. Sorry, I'm busy tonight, you know. Yes, because he is busy tonight, so it means that he can't help her tonight. Ya, jadi jawaban nomor 4 adalah B. Oke, B. Oke. Ada yang betul, alhamdulillah lumayan. Oke, next number 5. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Ya, ini percakapannya tentang pendapat wanita tersebut tentang lecture-nya siapa tadi? Saya juga lupa. Jawabannya wanita tadi, I couldn't keep my eyes open. Ya, saya tidak It's tahan pengen tidur gitu ya. Saya tidak tahan pengen tidur. classes. Kira-kira apa? D. The class was boring. Yes, good. The class was boring ya. Karena bosan jadi saya pengennya tidur saja gitu ya. Oke, number 5 is C. And then number 6. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Ya, jadi ini membicarakan tentang pembayaran ya, pembayaran tagihan ya, pembayaran tagihan. Kemudian yang laki-laki itu bilang I paid apa dan apa, tetapi tidak credit cardnya ya. I paid the phone and electricity but not the credit card ya. Jadi ada yang sudah dibayar, ada yang belum dibayar. So what does it mean? Not all. I think A. Yes. I think Yes. A. Yes, A. the answer is A ya, because not all the bills have been paid. The man only paid for phone bill and electricity ya, but not credit card ya. Okay, the answer for number 6 is A. Not all the bills have been paid. Okay, good. Ada yang betul juga. Thank you. And then number 7. Number 7. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Ya, jadi laki-lakinya itu minta bertanya apakah kamu bisa pulang dari aktivitasmu. Tadi aktivitas apa? Kemudian wanita tersebut menjawab, I'll be back as soon as possible. I'll be back as quickly as I can. Ya, Ya kan? saya akan pulang secepat yang aku bisa. Oke, so kira-kira apa jawabannya? D. 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 She will Try to return fast. Yes, she'll try to return fast ya. She'll call back quickly, not A ya. Tidak akan menelpon. Give it back by, definitely be back by. Ya, ini jebakan-jebakan ya. So the answer is she'll try to return fast ya. I'll be back as quickly as I can ya. Aku akan kembali secepat yang aku bisa ya. Quickly means fast ya. She'll try to return fast. Okay. And then the last one. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill.
Well, he was here just a minute ago. Ya, What does the woman say about tadi Tim? tanya terkait dengan cowoknya menanyakan di mana Tim. Kemudian yang ceweknya bilang, oh he was just here a minute ago. Dia baru saja di sini beberapa menit yang lalu. Seperti itu. Which one? Beberapa menit yang lalu? Just a minute ago. Si, ya. Si kayaknya. Was around a short time ago. Jadi tadi Salah si Ci. ya, tadi Tim di sini beberapa waktu yang lalu ya. So the answer is C ya, bukan D. Jadi bukan D, Tim will return in a minute, bukan ya. Bukan B juga. There was only for a moment ya. There only for a moment. Tim was there only for a moment ya. Bisa jadi tim itu bersama wanita tersebut tidak hanya sebentar tapi lama. Tapi eh, apa? Restatement dari pernyataan tadi, Tim was around a short time ago. Ya, demikian tadi latihan soalnya ya. Jadi kita fokus ke second line ya. Untuk first line-nya, untuk percakapan pertama, mungkin kita bisa hanya menangkap idenya, menangkap apa sih namanya ya? Tentang apa ya, topiknya tentang apa. Kemudian untuk jawabannya itu ada di percakapan kedua ya. Jadi Bapak Ibu fokus di second line. Oke. Demikian kita lanjut ke skill 2 nggih biar kita tercapai hari ini sampai skill 5. Oke. Jadi yang skill kedua itu kita akan bahas choose answer with synonyms ya. Jadi intinya sama Bapak Ibu. Intinya kita mencari jawaban yang merupakan sinonim atau restatement dari second line ya, yang merupakan sinonim dari second line atau mungkin di first line, tapi mostly in second line ya. Intinya seperti itu. Contohnya, why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara merasa bahagia? He just started working in a real estate agency. Dia baru saja memulai pekerjaannya di real estate agency ya. What does the man says about Barbara? Ya, ini jawabannya. She just started working. It has the same meaning with she began a new job. Ya, mulai bekerja sama dengan memulai pekerjaan baru. Ya, jadi intinya di apa namanya, di percakapan kedua kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya yang mana ya? Biasanya di verbnya ya. She just start working. It has the same meaning with she began a new job ya. Bukan she always like her work in real estate. Ini real estate menjebak ya. She just bought some real estate ya. Ini real estate-nya menjebak. Bought ini enggak deh. She bought a real estate agency ya. Jadi dia tidak membeli, tapi mulai bekerja di real estate agency. Oke, begitu Bapak Ibu. Intinya sama. Eh, kita cari pilihan jawaban yang merupakan restatement dari second line ya. Oke, kita lihat contoh soal yang tertulis. Okay, number one. Please please answer your answer in the chat box ya. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had fill out an application. Fill out an application. What does the man mean? Apa yang dimaksud oleh laki-laki tersebut? Okay, number two. We are planning to leave for the trip. It's about 2 PM ya. Couldn't we leave before noon? Bisakah kita pergi sebelum siang? What does the woman ask? Ya, silakan. 2 minutes. 9:05. Cuma. Nggak apa-apa, boy. Fill out an application. Fill out application meaning
Ya, silakan. Ada yang mau menjawab? D and B, oke. The job in the bookstore, apakah kamu menemui manajer terkait dengan apa namanya pekerjaan di toko buku? Yes, and also had to fill out an application. Ya, saya juga harus mengisi application. It has the same meaning with mengisi. Saya juga harus mengisi application. The bookstore was not accepting the application. He got a job as bookstore manager. He saw a book about how to apply for job. Ya, ya. Jadi ini kasusnya wanita bertanya, apakah kamu memenuhi manajer untuk mendapatkan pekerjaan di bookstore? Ya, dan saya juga harus mengisi application. Ya, jadi saya harus mengisi application. It means that it was necessary to complete a form. Ya, jadi sangat penting untuk melengkapi form ya. Form itu apa sih ya? Form aplikasi maksudnya ya. So the answer for number one is D ya. Bukan untuk jadi apa second speaker itu bukannya mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan ya, baru suruh mengisi aplikasi. The bookstore was not accepting the application. Ini juga bookstore-nya tidak menerima pelamar ya, justru sedang membutuhkan pelamar. He saw a book about how to apply for a job. Dia melihat buku terkait dengan mendapatkan pekerjaan. So the answer for number one is D. Ya, oke. Number two, we are planning to leave for the trip at about 2 p.m. ya. Maksudnya jam 2 siang ya. Couldn't we leave before noon? Apakah kita bisa pergi sebelum siang? Ya, jadi yang dimaksud dengan siang adalah setelah jam 12 ya, setelah jam 12. Jadi jawaban untuk nomor 2 yang betul adalah B. If it possible to go by 12 ya. Jadi jam 12. Apakah memungkinkan jika kita pergi jam 12 ya? Jam 12 berarti masih dianggap sebelum siang ya, before noon. Karena noon itu setelah jam 12 siang. Oke, number one, if they could leave at noon, ya, bukannya kita pergi setelah saat siang, ya, bukan. Tapi di sini kan before noon, ya. Why they can leave at noon? Kenapa mereka tidak bisa pergi di siang hari? If they could leave the room, jika mereka bisa meninggalkan ruangan, ya. So the best answer for number two is B, ya. If it possible to go by 12, ya. If it possible sama maksudnya dengan couldn't we leave before noon? Apakah bisakah kita pergi sebelum siang? Ini kan bisakah kita itu berarti sebuah kemungkinan ya. If it possible, bisa nggak sih? If it possible to go by 12 ya. Oke, itu contoh untuk soal skill 2. Kita langsung saja praktis. TOEFL exercise 2. Ya, silakan. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? It was too easy. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? I'm feeling rather sick. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business?
Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? And then choose the synonyms for key. Number 1. What? Oke, monggo Bapak Ibu yang selesai menjawab. Ada yang mau mencoba menjawab nomor 1? Jawabannya apa? Saya rasa nomor 1, Tidak sulit. D. yeah, it was too easy. Yes, it was Easy. It was too easy. Sulit. easy. Yes, it was too easy. It means D. that the exam The was exam not was very, Not very yes, difficult. the exam was not very difficult. Jadi untuk yang begini Bapak Ibu, Eh, kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu, kan nomor 1 misalnya jawabannya mudah, nggih. The exam was not very difficult. Jadi sambil menunggu untuk percakapan yang kedua, mungkin Bapak Ibu bisa membaca dulu jawaban untuk nomor 2, nggih. He's not feeling very well, rather sick or working, feeling better today, really rather not answer the question. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa menyimpulkan, oh mungkin ini nanti topiknya terkait dengan kesehatan, nggih, tentang feeling, perasaan seperti itu, nggih. Kemudian yang ini company was founded, established, family well established, business. Oh, mungkin ini terkait dengan bisnis ya. Jadi dengan Bapak Ibu itu bisa menyimpulkan kira-kira nanti topiknya tentang apa, mungkin akan memudahkan Bapak Ibu untuk lebih menyimak, bisa memudahkan Bapak Ibu untuk nanti menentukan, oh kira-kira ini jawabannya apa ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2 tadi kata kunci yang didapat apa? Sick. I'm really feeling rather sick ya. Saya merasa agak sakit ya. Not very Jadi well. kira-kira jawabannya yang mana? Not very well. A. Ya, he's not feeling very well. Ya, good. Kemudian yang nomor 3 tadi yang ditangkap apa? Establish apa ya? The family business was just established. Ada yang Enggak, bisa menangkap? Last year. Ya. Last year. What does last year mean? Last year artinya apa? What, Tahun. a year ago. Ya, tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Last year mean last year, last month, last year. It's mean that a year ago ya. A year ago. Jadi Oh, salah. Oke. tahun yang lalu. Ya, jawabannya adalah A. Oke, number 4. Ini he did not look at the right schedule. The plane landed in the right place. The plane run. Oh, ini berarti berhubungan dengan pesawat ya, pesawat di bandara. Tadi yang On time. dapat apa? Landed right schedule. Right on schedule ya. Right on schedule berarti on Right time. on time.
Ya, jadi jawabannya adalah C. Hubungan The berikut plane on time. arrive on time. Good. And then number 5. Ini apa? Running, pool, swimming, swimming. Oh, ini hubungannya sama swimming, ya. Swimming. Jadi laki-lakinya mengajak swimming ya, kalau tidak salah. Kemudian ceweknya bilang, I just run and put my suit on, ya. Eh, dia baru saja akan lari, sudah mengenakan baju, ya. Kira-kira Baju. jawabannya apa? B. B. Go into the pool, she changed clothes. Does not want to go into the pool. I think. She doesn't want to go into the pool. Sini. She needs to swim. Dia udah pakai baju soalnya. Still changed. Think Yes, of actually, the woman will change the clothes quickly Clothes, and go okay. swimming. Yeah, the answer is C. Yeah. Okay. Okay, number 6. Ini terkait dengan apa? The firefighter save the homes for last. Firefighter apa? Pemadam kebakaran, ya. Oh, berarti ini berhubungan dengan kebakaran ya? Berhubungan dengan kebakaran. Kira-kira tadi keywordnya apa? Ada yang menyimak? At least the home were saved. At least the home were safe. At least the home were saved. Jadi setidaknya rumahnya itu selamat. Jadi jawabannya apa kira-kira? Saved. At least the home was safe, ya. Setidaknya rumahnya selamat. Selamat. Ya. Kira-kira apa? A. Okay, the home was. The fire saved the hill last night. The home on the hillside burned. The houses weren't destroyed. Oh dear. Yes. Jadi setidaknya rumahnya selamat. It means that the houses weren't destroyed, ya. Tidak hancur, ya. Okay. And then number 7, there is enough soup. The spices are inadequate. She thinks the soup too salty. The man should. Oh, ini berhubungan dengan masakan ya, masakan. Kemudian tadi keywordnya kira-kira apa? Kan yang pertama kayaknya apakah ini mau ditambahkan apa resep atau ditambahkan garam atau apa? No, I think the taste is adequate, ya. I think there is enough, ya. Sudah cukup gitu ya. Jadi kira-kira jawabannya apa? B, ya, malah saya ngasih clue. The spices are adequate. Sudah cukup, ya. Adequate has the same meaning with enough, ya. Adequate has the same meaning with enough, ya. And then he was lucky to receive a grant for his study. He used the opportunity to pay him. Oh, ini terkait dengan scholarship, ya. Apa sih namanya? Scholarship. Beasiswa, ya. Beasiswa, ya. Kira-kira tadi yang dikatakan oleh itu apa? Yang dikatakan oleh itu? It was fortune, ya. It was fortune to get scholarship. It was fortune to have scholarship. Fortune has the same meaning with lucky, ya. Kemudian kalau scholarship grants, ya. Begitu ya. Jadi intinya sinopsis. Apa tadi namanya kok sinopsis? Jadi intinya sinonim ya. Jadi sinonim atau persamaan kata tidak hanya misalnya positif dan positif ya, bisa jadi bentuk kebalikan bukan bentuk kebalikannya seperti tadi yang at least the home were saved, ya. Saved it has meaning with were not destroyed, seperti itu ya. Jadi intinya dicari kata kuncinya dari second line, ya, karena jawabannya kebanyakan di second line. Setelah itu dicari pilihan jawabannya yang mana, ya, seperti itu. Oke. Ini waktunya 19. Kita selesaikan skill 3 dulu, Nji, Bapak Ibu. Nanti mungkin molor beberapa menit, Nji. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Oke.
Oke, selanjutnya untuk skill 3, avoid similar sound. Often the incorrect answer in the short dialogue or the contain word with similar sound but very different meaning from what you heard on the recording. You should definitely avoid the answer ya. Jadi hindari suara yang mirip ya, hindari suara yang mirip. Kita lihat contohnya. Man, why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Ya, he was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Ya, ini di pilihan jawabannya ada beberapa yang suaranya hampir sama ya, suaranya hampir sama. Misalnya untuk yang A, he was in the department office. Ya, ini suaranya sama tapi maknanya sama sekali berbeda ya. Department itu it has similar sound with apartment, department and apartment. And then for the option C, research project. Research has almost similar with the word searching ya, research searching ya. And then number D, for D, he had an appointment. Appointment has the similar sound with apartment. Yeah, appointment and apartment. And at church, church has the similar sound with the searching. Yeah. So don't choose this option ya. Jadi jangan memilih yang suaranya mirip ya. Tapi kita jangan menganalisanya seperti itu juga ya. Kalau misalnya kita sudah tahu artinya, kita sudah tahu artinya ya, artinya dari percakapan tersebut, ya kita tidak usah menambah menambah apa ya, menambah masalah. Kita malah nggak langsung menjawab yang B, tapi kita cari-cari, oh mana ya yang mirip gitu. Nggak seperti itu ya. Kita kalau misalnya sudah tahu jawaban, kita sudah tahu apa artinya dan sudah tahu jawabannya langsung saja. He was searching for a new apartment. Oh berarti ini he was looking for a place to live. Ya, langsung saja dijawab ya. Kecuali kalau kita misalnya tidak tahu sama sekali lah baru, oh jangan menjawab yang E karena ada yang mirip ini, jangan menjawab yang C, jangan menjawab yang D seperti itu ya. Ini hanya sebagai pemahaman saja sih. Oke, selanjutnya ini untuk strategi yang bisa digunakan, identify the keyword in the last line of the dialogue. Ya, ini juga masih mengacu pada percakapan kedua. Kemudian identify word in the answer that contain similar sound and do not choose this answer. Ya, misalnya Bapak Ibu tidak tahu artinya, ya usahakan jangan memilih yang pilihan jawaban yang mirip ya. Makanya Bapak Ibu itu kalau bisa baca pilihan jawabannya dulu ya. Baca pilihan jawabannya dulu. Sambil mendengarkan mungkin sambil melihat pilihan jawabannya seperti itu. Kalau misalnya tidak tahu artinya. Kalau tahu artinya ya langsung saja PD mendengarkan percakapannya. Kemudian tentukan keywordnya yang mana. Setelah itu langsung dijawab. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini exercise 3. Silakan dijawab di chat. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. Ya, but Sally doesn't have a cent. Ya, ya silakan. What does the man mean? Ya, jadi ini artinya apa? But Sally doesn't have a cent. Ya, ini banyak sekali yang menjebak ya. Kemudian yang nomor 2, did they get a new car they wanted? No, they lack of the money. They lack the money. Ya, lack the money means kekurangan uang. Ya, number 1 C, good. Number 2, silakan ditunggu nomor 2, nanti kita bahas. Number 2, what is the answer? Okay, D. Okay, C and D, good. Very good. Okay, number 1, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Ya, jadi saya mendengar kalau Sally itu baru saja pindah ke new big house near the beach, rumah baru dan besar di tepi beach, pantai. Ya, tapi Sally tidak memiliki a cent. Cent di sini maksudnya tidak memiliki uang ya.
Sally doesn't have a cent. Ya, kalau Bapak Ibu paham artinya, mungkin langsung menjawab ya. Sally has no money ya. Tapi ini ada beberapa jebakan yang mungkin perlu Bapak Ibu perhatikan. Send di sini Sally has no sense. No ya. Kemudian Sally send her friend to the house ya. Ini ada jebakan send di sini sama house mungkin ya, big house. Kemudian yang di Sally on the set with her. Set with her. Set itu kayaknya nggak mirip dengan send ya. Oke. Hey, the best answer for number one is C ya. For number two, did they get new car they wanted? Apakah mereka mendapatkan mobil yang mereka inginkan? Tidak, mereka kekurangan uang ya. Jadi uang yang mereka miliki itu kurang ya. So the best answer for this number is they didn't have enough money to buy another. They, they lock the map in car. They look many times in the it costs a lot of money when the car like. They didn't have enough money. Oh yeah, they don't have enough money to buy another car. Ya, yang D. Oke, ini jebakannya ada di they locked the map. Ya, they looked many times and it cost a lot of money. Ya, it cost a lot of money when the car leaked oil. Ya, di sini jebakannya di sini ya, look sama leak ya, agak mirip ya. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya, waktunya sudah jam 9.26. Kita coba dengarkan recordingnya. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say Bu, about belum Bob? dinaikkan soalnya, Bu, nomor 4. Jawabannya Oh, belum. sorry. Beban maksudnya. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Number 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean?
Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah selesai bisa menjawab di chat ya. How long until you'll be ready to leave? Be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. Silakan yang sudah bisa menjawab. Anyone? Please, you can answer only one or two number. Oke, sambil menunggu yang mau menjawab, langsung dibahas saja ya untuk menghemat waktu. Oke, Budia, thank you. You answer C for number one. We'll see ya. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Kira-kira Bapak Ibu mendengarkan apa? Need water doang. First, I need to water the grass. Water. Ya, I need to water the grass ya. Si cowoknya bertanya apa? Sampai kapan Anda siap? Maksudnya berapa lama lagi Anda siap gitu ya? Wait until I water the grass. Water the grass. Jadi apa? Water the grass means menyiram grass, grass. Rumput. Wood, yes. Jadi kira-kira apa? Cash, ini ada cash, ada glass, ada crash. Kira-kira jadi yang paling beda yang mana? Hey. C, yes, the lawn is too dry, ya. Ini sih kalau mengikuti skill ya, kita cari. Kalau mengikuti skill kita malah bukan cari jawabannya, malah cari-cari kata yang mirip ya. Tapi jangan begitu ya, Bapak Ibu. Kalau sudah tahu maknanya, artinya, silakan langsung dijawab saja. Tidak usah mencari-cari kata yang mirip ya. Nanti malah text time. Oke. Usaha enggak? Usaha. Oke, number two. Tadi apa? Kira-kira yang didengar apa? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Jadi cowoknya itu minta pendapat, apakah saya harus membeli sweater ini? Terus ceweknya bilang apa? Doesn't seem to fit right. Doesn't seem to fit right. Artinya apa? Tidak ada. Iya, nggak, iya. Sempit. Ya, bisa sempit, nggak cocok, kegedean, kekecilan, atau fit, tidak pas ya, tidak fit, tidak pas ya. Jadi kira-kira apa? Yes, the sweater is the wrong size ya. The man fit. Nah, di sini ada fit. Nah, di sini ada fat. Terus ada feel juga ya. Ini mungkin yang menjebak ya, yang hampir sama sounds-nya. Oke, number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis.
What does the man say about Walter? Ya, yang wanita bertanya apakah Bob itu pekerjaannya dekat dari sini. Kemudian yang laki-laki bilangnya Walter's been commuting to Boston in regular basis, ya. Maksudnya commuting itu pergi Pulang. balik ya, jauh lah intinya, jauh. Jadi kira-kira jawabannya apa? D. Communicating, justru yang commuting itu yang menjebak. D. He has C. traveling back and Iya forth. apa dia? Ya, the answer D. ya. Jadi Oh, dia pergi bolak-balik ke Boston bolak-balik. ya, back and forth. Traveling back and forth ya. Ya, ke sana kemari ke Boston ya, karena commuting itu apa ya, pergi bolak-balik intinya ya. Oke, and then number 4. Bob memorize every detail. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Oke, kira-kira yang didengar apa? Jadi yang ceweknya tanya apakah siapa namanya? Namanya siapa tadi lupa. Bob. Bisa mengingat secara keseluruhan detail terkait dengan pelajarannya. Kemudian jawab, he wasn't able to master the lesson. He wasn't able to master the lesson. Dia tidak bisa. Master itu apa? He wasn't able to master the lesson. Master itu apa? Menguasai ya. He wasn't able, dia tidak dapat menguasai pelajarannya. So, what is the answer? He wasn't able to master the lesson. B. A, B, C, D? B. B, ya. Because he wasn't able, dia tidak bisa menguasai pelajarannya, it means that he couldn't learn lesson, ya. He wasn't able to master the lesson. Ya, massive number. Ya, ini jebakannya tahu. Oke, number 5. What is it about? Kira-kira ini tentang apa? Dibaca pilihannya, kira-kira ini tentang apa? Tentang animal starter. Hutan. Ya, hutan. Ya, membunuh animal ya. Ini kira-kira, tapi kira-kira, ya, kira-kira ini jawabannya yang mana? Oke, let's start. So sad what happened. 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Ya, kira-kira, yes, whenever there a forest fire, many animals die. Ya, kira-kira jawabannya yang B. B, ya, bukan some B. animals start the first fire ya, bukan animal yang mulai kebakarannya ya, bukan in the first frost animal die, bukan di apa ya, frost can kill animal, dingin apa ya, suhu dingin lah, ya, suhu dingin membunuh animal ya. Jadi jawabannya adalah B, animal are killed by forest fire. Oke, what is it about? Number 6. Number 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Ya, on sale ya. Ini tentang on sale. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang cewek, apakah kamu mau melihat-lihat ke dalam? Terus laki-lakinya bilang apa? The shoes are on sale for $20 a pair, ya. $20 sepasang. So the answer is 20 pair of shoes are on sale. The shoes cost $20. Yes. C. The shoes
cost $20 ya. Dollars. Jadi sepatunya itu harganya $20 $20. karena tadi eh, apa cowoknya bilang it costs sell for $20 a pair ya. $20 a pair ya. Ada sales sepatunya itu harganya $20 sepasang ya. Oke, number 7. Ini terkait dengan Tom dan biology lab. Oke, next. Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Ya, jadi Tom itu lagi apa? Kenapa dia tidak ikut mereka? Di kelas biologi. Kenapa Tom itu tidak ikut mereka pergi? Tentu Terus lewat di lab. di A, eh B, C, C C, yes, C, B because Tom biologi B. C kalau B itu attendance apa ya kehadiran tidak perlu pada biologi lab. Tadi kan ditanyakan, kenapa Tom tidak ikut kita? Oh, lagi di he was biologi. attending required biology lab ya. Dia sedang menghadiri apa kegiatan di Lab lab biologi. biologi. So the answer is C. Tom went to C. biology. Oh, Yeah. C. C ya. Tom went to biology lab. That's why he couldn't join his friend ya. Jadi dia tidak bisa ikut teman-temannya karena dia sedang pergi ke lab Ikut biologi. listeningnya, jadi nggak tahu. Ya, oke. Last number. Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Ya, kenapa laki-laki tersebut menunggu? Mm-mm. Demi The mail should arrive at noon and I'm expecting something important. The mail should arrive at noon and I'm waiting for something important. So C. what C. he expecting the ice to melt before noon. Dia A. mengharapkan A. dia berharap esnya meleleh sebelum siang. The meal will be served at noon. The meal itu makanan ya, bukan meal. The meal, not meal, tapi meal. The D. meal, D. yes. The meal should arrive at noon. The mail ya, bukan the meal. Kalau yang Oh, A itu mail the surat ya. meal. Yes. The mail should be arrived at noon. I was expecting something important. Jadi jawabannya D. D. D ya. Ternyata menjebak. D Not, lah. not the meal, Pak. Kalau A itu the meal. Makanan akan Salah dengar. Mil karo makanan mil. akan disajikan pada siang ya. Ini mail, Pak, bukan meal. Yes. So the Gangguan pendengaran. answer is D, nggih, Bapak Ibu. Oke. Okay, we have discussed 3 skills ya up to now ya. We still have more skill actually ya. Nanti kita lanjutkan besok ya. Mohon maaf ini agak lambat. Jadi Bapak Ibu demikian ya yang kita diskusikan sampai skill 3. Apakah ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Intinya skill 1 sampai 3 Bapak Ibu yang pertama kalau mendengarkan itu sampai skill 3 nggih. Fokus di second line. Oke. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu bisa menentukan keywordnya ya, keyword di second line ya. Kalau Bapak Ibu bisa menentukan keywordnya di second line, cari pilihan jawaban yang merupakan restatementnya ya.
cari jawaban yang merupakan restatementnya. Oke. Dan perlu diperhatikan juga, usahakan Bapak Ibu itu membaca pilihan jawabannya dulu, biar Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira ini topik pembicaraannya tentang apa sih, seperti itu. Itu saja sih saya rasa untuk yang skill 1 sampai 3 apa yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Itu saja sih. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Jika tidak, kita akhiri untuk sesi pertama ini. Tapi sebelumnya mohon berkenan dokumentasi gitu Bapak Ibu untuk saya laporan ke UPP. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Belum, nggih? Nggih, saya izin untuk aduh gimana ini caranya? Ini caranya buat itu sih gimana ya? Aduh. Adminnya sinten nggih minta tolong di fotokan bersama-sama. Saya lupa caranya. Oh, sampun-sampun. Adminnya Bu Diah, Bu. Sudah ketemu, nggih. Admin apa gue? Admin TOEFL. Siap Screenshot nggih Bapak mawon Ibu. apa? Nggih, Siap, siap. 1, 2, 3, senyum yang manis. Remang-remang. Nggih, slide 2. Nggih, matur nuwun sangat sudah diambil dokumentasinya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi besok nggih di jam yang sama. Matur nuwun. Thank you. See you tomorrow. Waduh, Bisa nih. tembe krungu ke metu ke suara. See you tomorrow. Tak mau See you ditunggu. tomorrow. Thank you. Tak mau menunggu. See you all. Langsung jadi canggih. Tak mau skip silent. Oke, mohon izin nggih. Live. Assalamualaikum. Salam. Happy birthday. Terus lah. Live Pak John.